Hai YouTube, terima kasih karena udah ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, welcome. Kenalin, nama aku Ara dan this is your PR79 ID. Hai, apa kabar kalian semuanya? How was your week? Doing great? Doing well? Nah, kalau aku sih minggu-minggu ini cukup padat karena ada kerja, habis itu kuliah, habis itu filming YouTube buat nemenin kalian semua, habis itu ada buat tugas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi tetap harus bersyukur karena di tengah cuaca yang nggak bersahabat seperti sekarang, yang kadang mendung, kadang hujan, kadang panas lagi, aku tetap masih diberi kesehatan. Nah, buat kalian jangan lupa juga buat jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Ngomong-ngomong tentang sakit, nah kalian pasti nggak asing lagi kan dengar istilah flu dan pilek. Nah, ada sebagian orang yang bilang kalau flu dan pilek itu sama. Tapi ada sebagian lagi yang bilang kalau flu dan pilek itu berbeda. Jadi, sekarang kita bakalan nanyain orang-orang tentang flu dan pilek itu sama atau enggak sih? Oke, langsung aja. Misi Pak. Pak, menurut Bapak, pilek sama flu itu sama nggak sih Pak? Sama kayaknya. Kok bisa sama? Flu flu sama dengan pilek itu. Berarti sama Pak ya? Sama kayaknya. Oke, makasih Pak. Oke, misi Bu. Menurut Ibu, pilek sama flu itu sama nggak sih Bu? Beda. Kok beda? Ya kalau pilek itu kan agak keluar ingus dari ya. Pokoknya kalau flu tuh ya agak pusing-pusing gitu. Oke, makasih Bu. Ya. Halo Pak, siang. Pak, saya mau nanya, flu sama pilek itu sama atau enggak sih Pak? Enggak, Kenapa bisa enggak? kurang tahu. Kenapa? Kurang tahu. Tapi menurut Bapak, itu sama atau enggak? Tetap sama. Oke, makasih Pak. Ya oke, sama-sama. Oke, permisi Kak. Kak, menurut Kakak, flu sama pilek itu sama enggak sih Kak? Enggak. Bedanya di mana? Kalau pilek itu kan di hidung ya. Kalau batuk di mulut. Flu. Kalau flu ini apa? Di hidung ya. Kalau pilek di hidung juga karena kalau hidung kan apa mengganggu pernafasan juga kalau pilek. Jadi flu sama pilek itu sama atau enggak? Enggak. 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 Oke, makasih Kak ya. Bu Cok, flu sama pilek itu sama enggak sih Bu Cok? Sama. Sama, kok sama? Ya, dari hidung semua itu. Oh gitu, thank you Bu Cok. Oke, tadi kita udah tanyain beberapa orang dan ada yang jawab sama, ada juga yang jawab enggak. Nah, kira-kira flu dan pilek itu sama nggak sih? Langsung aja kita ke studio. Istilah flu sendiri biasanya digunakan untuk merujuk pada sejumlah penyakit dan kadang disalahartikan dengan pilek. Padahal pilek dan flu merupakan dua penyakit yang berbeda. Nah, walaupun kedua penyakit ini sama-sama disebabkan karena infeksi virus, kalian tahu nggak sih ada berapa jenis virus yang menyebabkan pilek? Ada 200 jenis virus yang bisa menyebabkan pilek. Namun, virus paling umum adalah rhinovirus. Nah, sekarang pertanyaannya, virus yang menyebabkan flu sama nggak sih dengan virus yang menyebabkan pilek? Jawabannya, no. Karena flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang bersifat mudah menular. Nah, kalau ngomongin dari segi gejala, walaupun sekilas hampir sama, ternyata flu merupakan penyakit musiman loh Badi, yang biasanya datang di saat musim pancaroba ataupun musim hujan. Nah, gejala flu itu lebih serius dibandingkan pilek karena beberapa gejala yang sering dialami oleh penderita flu adalah seperti menggigil, kemudian bersin-bersin, sakit kepala dan nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan, hidung tersumbat dan berair, kemudian batuk dan terasa nyeri di dada, demam tinggi, hingga lemas yang membuat penderita tidak dapat beraktivitas. Sedangkan untuk pilek bukan penyakit musiman ya Badi, dengan kata lain penyakit ini bisa datang kapan saja. Nah, sementara gejala yang dialami oleh penderita pilek diantaranya seperti hidung tersumbat dan berair, kemudian bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan, batuk, hingga sakit kepala.
Nah, jika dibicarakan melalui segi durasi penyakit, gejala flu muncul secara mendadak dan bisa memberat dalam kurun waktu beberapa jam saja. Nah, untuk durasi keluhannya sendiri bisa berlangsung selama 1 minggu, tetapi bisa juga berlanjut hingga 2 minggu. Sedangkan ketika seseorang terkena pilek, biasanya gejala muncul secara bertahap, biasanya diawali dengan radang tenggorokan, kemudian bersin-bersin, hidung tersumbat, hingga pada hari kelima akan muncul batuk. Nah, umumnya pilek biasanya berlangsung selama 1 minggu. Tetapi untuk pilek yang dikarenakan alergi itu sedikit berbeda Badi, karena ada beberapa faktor penyebab lain, misalnya akibat terpapar zat kimia, cuaca dingin, atau debu. Kemudian pilek yang disertai alergi bisa berlangsung selama 1 minggu. Namun jika penderita tetap terpapar dan tidak menghindari faktor penyebab alergi, maka pilek bisa berlangsung hingga 2 minggu. Nah, secara umum, pilek dan flu merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Memiliki gejala yang lebih serius daripada pilek membuat komplikasi yang diakibatkan oleh flu lebih berbahaya. Nah, salah satunya seperti komplikasi infeksi paru-paru. Nah, di mana infeksi saluran pernapasan bagian atas menyebar hingga ke paru-paru dan membuat kantung udara di paru-paru mengalami radang dan terisi oleh cairan. Nah, hal ini jelas mengganggu proses pertukaran oksigen di paru-paru, sehingga dapat menyebabkan gejala sesak napas hingga dapat berakhir menjadi gagal napas. Lebih berbahaya daripada gagal move on ya. Nah, sementara kalau pilek jarang menimbulkan komplikasi yang serius. Komplikasi yang mungkin timbul akibat pilek yaitu sinusitis dan otitis media. Nah, kira-kira seperti apa sih cara mengatasi pilek dan flu? Nah, sebenarnya ya Badi, untuk pilek dan flu tidak membutuhkan antibiotik karena keduanya merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi bakteri, melainkan oleh virus. Dan penderita biasanya membaik dan sembuh dengan sendirinya jika daya tahan tubuh penderitanya membaik. Antibiotik dibutuhkan jika pilek dan flu juga mengalami infeksi bakteri di samping infeksi virus. Biasanya penderita pilek dan flu akan disarankan untuk beristirahat yang cukup dan minum air putih supaya tidak apa? Iya, tidak kekurangan cairan tubuh. Dan untuk meringankan gejala, penderita juga dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri dan pereda demam. Tapi pada kasus flu berat, tidak jarang penderita juga akan diberi suntikan antivirus. Namun kalau kalian bukan orang yang suka mengkonsumsi obat-obatan dan nggak berani disuntik, aku tahu solusinya. Apa? Iya, kalian bisa menggunakan minyak angin PR79. Kenapa? Karena dengan kandungan eukaliptus sebagai antivirus dan bakteri sehingga minyak angin PR79 sangat efektif untuk meredakan gejala pilek dan flu. Oh ya, ada 2 cara untuk menggunakan minyak angin PR79, yaitu dioleskan langsung pada kulit seperti di sepanjang tulang hidung atau bisa juga dirabing di dada kalian. Dan yang kedua dengan cara inhalasi atau dihirup. Nah, bisa dihirup langsung dari botol atau dituangkan sedikit di telapak tangan, lalu digosokkan kedua tangan dan hirup deh. Gimana? Sekarang udah tahu kan ternyata pilek dan flu itu berbeda ya Badi, dan udah tahu juga kan perbedaannya di mana aja. Untuk itu jangan keliru lagi ya. Oke, that's all for today. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Dadah!